Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Selamat mengikuti. Baru saja kita mendengar lagu dari Viva La Vida, terkenal sekali lagu ini. Dan lagu ini sebetulnya artinya adalah point of view dari King Louis yang meminta maaf kepada rakyatnya karena dia harus mati. Ya, King Louis ini berjuang untuk sebuah perubahan yang besar. King Louis berjuang untuk rakyatnya, tapi dia mati juga untuk perjuangannya. Sesuai dengan topik hari ini, kita akan berbicara tentang Heart of Change, bahwa dalam situasi yang tidak menentu, situasi krisis ini, kita tetap harus siap berubah, harus punya hati yang berubah. Oke, Smart Listener, selamat malam. Apa kabar Anda di hari Senin ya, tepat di tanggal 13 Juli 2020. Sudah beberapa bulan gitu kita mengalami dibilang cobaan lah ya, krisis gitu di tengah-tengah kehidupan kita, dan malam hari ini kita mau belajar banyak dari tim Power Character bersama saya Audrey Juana, dan juga sudah hadir di sini ada Mas Conan, ada Mbak Golda, dan juga Mbak Grace. Halo, selamat malam. Halo, Smart Listener. Malam, Mbak Audrey. Selamat malam. Oke, apa kabarnya nih Mas Conan? Baik? Sehat, semangat, luar biasa. Luar biasa. Mbak Golda dan juga Mbak Grace gimana? Alhamdulillah, sehat-sehat. Yes. Oke. Sehat, Hari ini kita Oke, dan hari ini Small Listeners kita membahas sebuah topik yang menarik sekali ya. Heart of Change gitu. Sebagai manusia pasti kita menemukan hal-hal baru dan kita juga beradaptasi ya dengan lingkungan di sekitar kita. Apalagi situasi sekarang ini memaksa kita untuk berubah dari sisi skill, karakter, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita awali dulu dari Mas Conan nih. Melihat hal yang seperti ini, Mas Conan, ini wajar nggak kita untuk berubah gitu dari banyak segi gitu ya, dari karakter, mungkin dari emosi dan lain sebagainya, Mas? Ya, Mbak Audrey, Smart Listener. Jadi penting sekali sebenarnya nggak usah tunggu pandemi, emang kita harus berlomba-lomba, berdisiplin untuk terus berubah. Ya, tapi kalau kita sampai lupa berubah sehingga diri kita mungkin tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, sama yang sekarang tetap sama, di tengah pandemi ini sangat kelewatan kalau kita tetap tidak berubah. Ya, jadi perubahan itu harga mati, dan perubahan butuh arah ya. Orang juga bisa berubah jadi makin buruk, bisa. Jadi makin marah-marah ya bisa. Jadi perubahan butuh arah. Makanya kita harus tahu kita mau kemana. Kita harus tahu kalau kita tiba-tiba dipanggil Tuhan, kita mau dikenal sebagai siapa? Apakah puas dengan keadaan kita yang sekarang saja? Di setiap peran hidup kita loh, suami, istri, pekerja, bos, orang tua, anak, ya, kita mau meninggalkan memori di orang-orang seperti apa? Ya, jadi perubahan juga butuh arah. Jadi buat saya, nggak cuma di saat seperti ini, sebenarnya berubah itu sudah sejak lama. Ya, nah apalagi sekarang ada paksaan, ini buat saya sebuah paksaan sih, berubah dari cuek sama digital, harus belajar digital. Saya nggak ngerti Zoom dulu, nggak ngerti apa Zoom itu apa, pernah dengar. Cuman saya abai karena asik banget dengan seminar offline. Tapi ketika begini mau nggak mau kan, jadi belajar, kebayang nggak, saya tetap, sorry ya, gue nggak mau Zoom-Zooman, gue tetap offline, tunggu aja bertahan, masih punya tabungan, tiba-tiba pas pandemi kelar, ketemu sama customer, nggak taunya misalnya 5 bulan lagi ketemu customer bilang, Pak meetingnya lewat Zoom aja ya. Dan 5 bulan kemudian saya bilang, hah? Aduh nggak bisa ketemu langsung aja Pak ya? Saya nggak fleksibel karena saya nggak berubah, saya nggak belajar. Ya, tidak berubahnya kita akan merugikan diri kita dan orang lain. Bukan cuma diri kita yang rugi, orang lain juga rugi. Bukan cuma orang lain yang rugi, diri kita juga rugi. Jadi buat saya penting sekali pada siaran sekarang ini, ya, saya mau memotivasi, mempersuasi dan mengingatkan untuk kita, yuk sama-sama berubah. Manusia bukan nggak mau berubah loh, cuman maunya berubahnya instan. Kalau bisa ke gym hari ini, besok six pack kalau bisa. Ya. Karena nggak bisa, makanya orang nggak ke gym kan, karena nggak bisa. Orang bukan nggak mau berubah, semua orang mau berubah.
Saya ngomong gini orang pasti, oh bener juga ya, mau berubah loh. Ya, tapi maunya instan. Perubahan itu seringkali kecil dan tidak bisa ditangkap oleh mata kita. Tapi percayalah, itu terjadi. Cuman mungkin kecil aja, kita nggak ngeh aja. Lakukan aja, baca buku. Orang pikir percuma. Percuma lah baca buku, sama-sama aja yang dapat ngantuknya doang. Tapi kalau kita senantiasa, terus, setia, ya kan, sabar, berkobar, baca buku, ya lihat aja beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan. Beda, men. Cara ngomong kita beda, cara pandang kita beda, cara kita kasih solusi beda. Kenapa? Karena ada perubahan yang kita tumpuk terus-menerus. Gitu, Audrey. Oke, jadi penting sekali ya perubahan yang sesuai dengan arah gitu. Iya, Sesuai harus yang ada arahnya. tepat pastinya gitu. Jangan berubah tapi kita jadi berubah yang lebih negatif gitu ya. Kita harus berubah secara positif gitu, small listeners. Dan semoga ini bisa menjadi motivasi Anda bisa bertahan di tengah krisis seperti ini. Dan dengarkan terus perbincangan kami. Kita akan lihat sebentar dulu dan pastinya kami ingatkan untuk Anda yang ingin dianalisa tanda tangannya minggu depan, maksud kami, Anda bisa kirimkan di 0812 11 12 959 dan pastinya kami akan analisa di minggu depan. Dan untuk Anda yang sudah mengirimkan di minggu kemarin, kami akan analisa di minggu ini. Nanti kita akan lanjutkan mengenai topik Heart of Change, jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Oke, small listeners, kembali lagi dalam Smart Character. Malam hari ini membahas tentang Heart of Change. Nah, seperti yang kita tahu kan situasi sekarang ini benar-benar memaksa kita untuk berubah nih ya. Tapi gimana nih, mungkin dari sisi psikologis kita, kira-kira kalau misalnya di luar memaksa kita untuk berubah, ini sisi psikologis kita agak terganggu nggak sih sebenarnya Mbak Grace? Gimana, bisa dijelasin nggak? Iya, Mbak Audrey dan Smart Listener. Memang kalau misalnya kita itu dipaksa untuk berubah secara mendadak gitu ya, biasanya psikologis kita tuh akan terganggu. Apalagi untuk orang-orang yang memang tidak terbiasa dengan perubahan, ya. Mungkin kalau misalnya orang-orangnya itu yang sukanya runtut gitu ya. Contoh gampangnya adalah saya sendiri gitu ya. Warna saya itu ungu gitu ya. Jadi kalau saya disuruh berubah secara mendadak itu biasanya agak sedikit enggan gitu ya, agak sedikit males gitu dan kayaknya paksaan. Kalaupun berubah itu kayaknya terpaksa gitu loh. Hanya untuk mungkin menyenangkan orang, membuat orang lain itu lebih nyaman. Tapi memang boleh dibilang kalau secara psikologisnya memang terganggu, tapi kita harus punya sudut pandang tertentu sih Mbak Audrey. Jadi kalau misalnya kita punya sudut pandang yang lain yang berbeda, kita lihat dari sudut pandang, contoh misalnya kenapa sih kok aku harus berubah gitu ya? Oh iya, saya ini harus berubah supaya orang itu bisa mendengar saya lebih jelas. Saya harus berubah supaya orang itu bisa merasakan apa yang saya berikan kepada mereka, misalnya seperti itu. Ketika kita setuju dengan cara pandang yang baru, biasanya sisi psikologis kita tidak mudah terganggu. Tapi kalau misalnya cara pandang kita itu tetap di situ saja, point of view-nya, senternya tetap kita gitu ya, kita merasa terbeban, terganggu, secara automatically psikologis kita pasti akan lebih jauh terganggu. Gitu sih. Oke. Jadi perlu juga kita untuk bisa cepat beradaptasi juga ya Mbak ya. Betul. Di tengah situasi yang mungkin kita nggak bisa nebak juga gimana ke depannya seperti itu. Oke, mungkin sekarang ke Mbak Golda nih. Kan perubahan itu kan selalu datang gitu ya. Gimana sih supaya kita bisa terbuka gitu dengan perubahan-perubahan yang ada. Kadang ada juga orang yang menolak nih perubahan untuk masuk, padahal sebenarnya itu perubahan yang cukup positif gitu untuk kita ke depannya. Silakan. Oke, sahabat listener, saya memotivasi Anda bahwa satu-satunya hal yang tidak akan berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi perubahan itu bukan untuk ditolak, bukan untuk dihindari, tetapi itu adalah bagian dari hidup kita. Anda lahir dari bayi, sekarang udah besar, itu pun sebuah perubahan. Jadi perubahan itu bukan sesuatu yang menyeramkan, bukan juga sesuatu yang seakan-akan kayak Anda harus menghindar. Jangan. Tanamkan dalam pikiran Anda, dalam hati Anda bahwa perubahan itu adalah bagian dari hidup. Dulu waktu kita SD, kita masuk ke SMP, kita ngalamin perubahan, kita secara fisik kita berubah, teman-teman berubah, lingkungan berubah, ke SMA berubah, masuk
kuliah atau bekerja, semua itu kehidupan itu adalah sebuah perubahan. Nah, mungkin satu motivasi lagi untuk sahabat listener adalah manusia itu adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang tidak punah dari masa ke masa. Kenapa? Karena manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk berubah gitu. Dinosaurus itu punah, banyak tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan itu punah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa beradaptasi. Tetapi manusia dari zaman ke zaman kita tetap masih ada. Karena kita memang dianugerahi sama Tuhan kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk berubah. Jadi jangan hindari perubahan. Perubahan itu adalah sesuatu yang normal. Justru dengan berubah kita akan melihat kehidupan kita bertumbuh. Itu Mbak Apri. Oke, jadi bisa dilihat ya bahwa perubahan itu sebenarnya tidak berdampak buruk, tapi membuat kita untuk semakin bertumbuh gitu. Nah, tapi mungkin sekarang nih yang menarik lagi kan kalau kita lihat nih angka penyebaran virus corona di Indonesia ini makin meningkat nih ya beberapa hari ke belakang nih Mas Konan. Nah, pemerintah juga di berita dan lain sebagainya mengimbau untuk masyarakat Indonesia bisa lebih concern, bisa lebih memperhatikan protokol kesehatan. Tapi makin kesini nih kayaknya orang-orang makin abai gitu. Padahal kalau kita ingat awal-awal corona datang, 1 orang 2 orang kita panik buying, beli masker, terus juga, aduh pokoknya takut banget gitu. Sekarang ini malah makin memudar nih. Ini perubahan yang tidak baik ini gimana nih supaya kita bisa berubahnya seperti itu? Ya memang dibutuhkan kesadaran yang ekstra dari dalam yang tinggi ya. Karena PSBB itu di stop atau dilonggarkan atau disudahi itu kan bukan karena virusnya sudah semakin surut, tapi karena ya roda ekonomi harus terus berputar kan. Mau nggak mau ya harus ada kesadaran tinggi dari kita semua para masyarakat gitu ya. Nah, jadi buat saya memang penting sekali orang itu berubah ketika memang ada biasanya yang pertama rasa sakit ya, pain. Nah, makanya ketika orang belum ada melihat orang dekatnya yang tertular karena mungkin tanpa sadar kita yang cuek ini nggak taunya OTG, orang tanpa gejala, dan nggak taunya kita menularkan orang, dan itu akan saya yakin setelah itu kita akan jadi benar-benar gitu ya menyikapi virus corona ini. Tapi kan jangan sampai terjadi seperti itu. Biasa orang berubah memang tunggu ada pain-nya, tapi orang yang dewasa itu umumnya tapi orang yang dewasa, orang yang punya akhlak dan kesadaran yang tinggi ya, yang punya nurani, makanya saya bilang di sini adalah heart of change, hati untuk berubah. Kuncinya itu di kata hatinya itu. Semua orang bisa berubah, tapi dari hati gak? Karyawan bisa berubah kok, dari hati gak? Kuncinya itu di kata heart-nya itu. Hati untuk berubah. Ya, hati bicara apa sih? Ya bicara nurani. Lawannya nurani apa? Ego. Kalau orang nggak ngikutin hati, dia ngikutin ego. Dia nggak ngikutin nurani, dia ikutin ego. Orang yang ngikutin ego biasanya bakal bego, kan gitu ya. Orang kalau nggak ngikutin nuraninya, dia akan bergerak berdasarkan egonya. Ego itu kan diri sendiri. Semau-maunya gitu loh. Ya, jadi penting sekali perubahan yang murni, yang sejati, yang sepenuh hati, itu lahir dari hati. Ya, benar-benar hati untuk berubah. Nah, bagaimana supaya kita berubah dari hati? Ya dengerin nurani kita. Setiap kita Tuhan kasih nurani loh. Apapun agamanya. Kalau kita dengerin nurani kita bener kok. Cuman orang dengerin egonya. Ya, coba saat capek nolong orang. Ego yang ngomong pasti. Ngapain nolong orang? Tapi kalau nurani pasti bilang apa? Tolong dia. Tolong. Ya, kita disakiti nggak dendam. Itu pasti dengerin nurani. Orang yang dendam pasti dengerin ego. Lu jual, gue beli. Ya, jadi untuk berubah ini penting sekali untuk kita menggunakan harta yang Tuhan kasih pada manusia, yaitu nurani, hati nurani ini. Ya, makanya orang kalau kehidupan spiritualnya benar, bukan aktivitas spiritual ya, tapi kehidupan spiritualnya benar, itu nuraninya berfungsi. Dan nurani ketika berfungsi, ya, ketika dia berproses untuk berubah, akan terjadi 5S. Sadar, sabar, semangat, sukacita, dan syukur. Dia akan terus berubah. Kenapa? Karena sadar terus dari nuraninya. Dan dia akan tetap berubah karena sabar. Nurani itu kan ikhlas ya. Ya, dia akan sabar. Dan bukan cuma itu, akan semangat. Karena hati nurani itu benar koneksinya sama Tuhan. Kekuatannya dari Tuhan, Mbak Audrey.
Jadi kita akan terus semangat, dan bukan cuma semangat, kita sukacita melakukannya. Karena kita tahu perubahan yang dari nurani ini, kita tahu ini apa yang Tuhan mau. Kita akan bersyukur dan sukacita. Jadi kuncinya adalah, balik lagi dari judulnya ini, hati untuk berubah. Bukan sekedar berubah yang disuruh dari pemerintah, dari sistem, tapi dari hati kita. Dengan cara apa? Mendengarkan nurani kita, gitu aja. Oke, jadi ketika dijalankan dengan hati, pasti kita juga ikhlas gitu ya. Kalau nanti misalnya kita juga dipaksa gitu, kayaknya jadi terpaksa gitu ya untuk menjalani peraturan-peraturan yang ada gitu, smart listeners. Jadi diperlukan hati dan juga mendengarkan hati nurani yang ada gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya, Mas Conan, Mbak Golda, dan juga Mbak Grace mengenai Heart of Change, dan mungkin kita akan cari tahu juga kira-kira perubahan-perubahan apa sih yang harus kita fokuskan di tengah situasi seperti ini. Dan pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Smart FM dalam Smart Karakter sampai dengan jam 10 malam. Oke. Smart listeners, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Karakter malam hari ini. Dan kita masih membahas tentang Heart of Change supaya Anda bisa termotivasi gitu ya untuk berubah. Nah, berubah tapi yang pastinya sesuai dengan arah. Nah, seperti yang Mas Conan sudah sebutkan. Tapi mungkin situasi seperti ini juga seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa memaksa kita untuk selalu berubah. Tapi kira-kira ada nggak sih Mbak Grace perubahan-perubahan yang harus kita perhatikan gitu? Mungkin dari sisi emosi kah harus dikontrol, atau mungkin dari sisi karakternya gimana gitu, Mbak? Silakan. Iya, kalau kita ngomong perubahan apa yang harus kita kontrol, yang pertama itu harus pola pikir yang berubah pastinya. Oke. Pola pikir kita, kemudian pola rasa kita, pola kita berbicara atau komunikasi kita, dan pola tindakan kita. Yang itu ya akan membuahkan adalah respon kita sih terhadap perubahan itu sendiri. Kalau tadi Golda sudah mengatakan bahwa tidak akan ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri gitu ya. Tidak akan ada yang berganti gitu. Nah memang kalau kita sebagai manusia gitu kan, kita memang diberi Tuhan itu untuk bisa mudah beradaptasi. Tapi kalau pola pikir kita juga nggak berubah, pola rasa kita nggak berubah, kita masih, tadi Conan juga udah singgung bahwa semuanya ke ego kita, semuanya masih egosentris, kita nggak akan bisa membawa perubahan untuk orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri. So ya itu tadi 4 polanya. Jadi kalau pola pikirnya mau berubah, pola rasanya ikut, pola komunikasinya ikut, pola tindaknya pun berubah, kita bisa kasih respon yang jauh lebih baik terhadap perubahan itu, dan kita bisa menjadi agen perubahan untuk orang lain. Which is ya kalau kita berubah, yang merasakan manfaatnya nggak cuma kita kok. Ya bisa jadi begini, rasa atau emosi itu kan semuanya ada di otak kanan kita. Ya, emosi itu punya pilihannya sih Mbak Audrey. Jadi itu semuanya diputuskan oleh otak kanan. Kita mau marah, kita mau bersyukur, kita mau maki-maki orang, atau kita mau diam, atau kita mau mendoakan, itu adalah respon kita, gitu kan? Itu pilihan emosi kita. Tapi kalau misalnya dulu kita tuh marah-marah, gitu ya, sering nggak bersyukur, kita sering mengumpat dalam hati, aduh, aku mengeluh terus tiap hari, tapi begitu kita berubah, kita mensyukuri apa yang kita punya, kemudian kita bisa memberkati orang lain dengan apa yang kita berubah sekarang ini, orang lain juga akan merasa terberkati. Tapi kalau enggak, gitu, kalau kita sendiri nggak bisa merubah 4 pola itu tadi, jangankan jadi agen perubahan, kita pun sendiri juga nggak bisa jadi, kita pun sendiri nggak bisa berubah, gitu. Itu sih. Ada 4 ya, pola pikir, pola tindakan, pola rasa, dan pola juga komunikasi. Pola komunikasi. Ini harus diperhatikan semua listeners. Oke, tadi kan berkaitan dengan 4 pola ya. Tapi kan juga nih Mbak Golda, kita sebagai manusia itu suka banget kan berinteraksi sama masyarakat gitu ya. Dan mungkin teman-teman atau mungkin keluarga sering bilang, kok lo berubah? Kok kamu berubah sih? Jadi kayak gini dan lain sebagainya gitu. Kadang kita secara nggak sadar tuh kita berubah gitu, tapi orang-orang di sekitar kita ini merasakan perubahan dari dalam diri kita. Nah ini kira-kira apa yang harus dikoreksi dari kita yang mungkin merasa kita nggak berubah, tapi orang-orang merasa kita berubah seperti itu. Apa yang orang rasa kita nggak berubah, tapi kita berubah? Kadang kita
kita nggak sadar kita berubah seperti itu. Tapi orang-orang merasa kita berubah, Mbak. Oh, oke. Ya, perlu dikonfirmasi ya, kita berubahnya jadi lebih baik apa enggak, apakah jadi berkat buat orang lain apa enggak gitu. Tapi menurut saya justru adalah baik kalau misalnya contoh saya udah lama nggak ketemu sama Mbak Audrey, 5 tahun, 3 tahun gitu. Waktu saya ketemu sama Mbak Audrey, saya berharap Mbak Audrey melihat perubahan dalam hidup saya. Gitu. Itu yang normalnya gitu. Dan kalau misalnya masa sih saya berubah gitu, misalnya Mbak Audrey bilang, waduh Mbak Golda, Golda banyak berubah ya, masa sih berubah di mana gitu. Menurut saya it's okay, karena perubahan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar, tetapi sesuatu yang normal gitu. Wajar kalau misalnya kita merasa kita tidak banyak mengalami perubahan, karena memang bukan itu yang itu jadi kayak target push yang harus terus-menerus gitu. Tetapi itu harus selalu kita lakukan gitu. Tetapi kalau misalnya orang lain bilang kamu berubah ya semoga itu menjadi sesuatu yang lebih baik, memberkati. Tetapi kalau sesuatu yang justru menyakiti, tidak menjadi berkat, ya kita harus koreksi diri. Jadi kita perlu konfirmasi juga, berubahnya jadi lebih baik apa enggak gitu. Dan kalau misalnya orang justru melihat kita justru lebih baik, congratulations, karena sahabat listener sudah menunjukkan bahwa dari keseharian kita telah berhasil untuk melepaskan ego kita sehingga kita bisa menolong lebih banyak orang lagi. Oke. Gitu, Tapi mungkin ada satu sisi juga nih, Mbak. Kita suka denial dengan perubahan yang ada dalam diri kita. Nah, ini gimana nih cara kita untuk menyikapi supaya kita bisa menerima perubahan yang ada dalam diri kita? Ya memang salah satu dasar yang mengawali sebuah perubahan adalah pertama kerendahan hati. Itu sangat-sangat menjadi dasar, Mbak. Perlu kerendahan hati ketika tahu iya saya salah, iya saya memang tidak melakukan dengan tepat, emang dasarnya adalah kerendahan hati. Dan waktu kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan sadar posisi kita, siapa kita, maka itulah tahap awal dari sebuah perubahan dalam diri kita. Dan memang sangat susah, ibaratnya seperti ini, kalau misalnya muka saya celemotan gitu ya, Mbak Audrey bilang, Golda mukanya celemotan, atau makan ada cabai di gigi gitu, ada cabai di gigi, enggak, orang gua nggak makan cabai, tapi sambil ngebersih-bersihin gitu ya, sambil nggak yakin, ya kan susah, mau nggak mau kan sayanya harus, oh ya thank you gitu. Nah, nggak banyak orang yang memang kalau misalnya justru dikoreksi, justru itu merasa dia sebagai sebuah sebuah yang akan menyakiti, bukan. Justru mereka merasa koreksi itu adalah sebuah yang menyakiti, sesuatu yang menghakimi. Memang pertama harus dibenerin juga cara mengoreksi. Tapi satu sisi dari sudut pandang kita adalah terimalah koreksi, karena waktu kita dikoreksi justru sebenarnya itu untuk memperbaiki perilaku kita, memperbaiki diri kita, dan milikilah kerendahan hati sehingga tidak ada lagi denial, tidak ada lagi pembelaan diri gitu. Meminta maaf itu bukan untuk orang yang lemah, justru orang yang kuat yang sanggup untuk meminta maaf dan mengubah kesalahannya. Oke. Gitu, jadi perlu kesadaran diri seperti itu ya, sehingga kita bisa menerima perubahan yang ada gitu. Jangan menolak karena memang kadang masukan dari luar itu juga bisa membangun kita ya, Mbak ya. Betul sekali, dan diperlukan kerendahan hati. Yes, kerendahan hati semua listeners. Satu kunci ya untuk di sesi kedua ini, dan pastinya nanti kita akan lanjutkan semua listeners mengenai topik Heart of Change, dan masih banyak sekali pelajaran-pelajaran dan juga insight yang akan diberikan oleh Mbak Golda, Mbak Grace, dan juga Mas Conan malam hari ini. Jadi jangan lewatkan perbincangan kami sampai dengan jam 10 malam, pastinya hanya di Smart Character. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Oke, semua listeners, kembali lagi dalam Smart Character dan masih bersama tim Power Character. Malam hari ini kita mau memotivasi dan juga mengajak Anda untuk mempunyai hati yang mau berubah, yang mau belajar untuk jadi orang, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi mungkin Mas Conan bisa dijelasin nggak sih sebenarnya kapan sih kita harus menyadari bahwa perubahan itu penting? Atau mungkin ada nggak momen-momen di mana kita sadar harus berubah gitu? Ya kalau klasiknya kan ya memang setiap saat ya, tapi kalau ada momen-momen seperti ya ini ya, pandemi seperti ini, kalau nggak kita ditegur atasan, atau nggak kita dikasih masukan sama pasangan, ya itu sih trigger-trigger yang sangat penting untuk kita memperbaiki diri ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya kita tuh harus memang sadar dari dalam diri.
Tapi kalau memang ada di luar orang yang ngingetin kita, kasih tahu kita, kalau enggak masalahnya gitu, kita diingetin, kitanya nggak suka gitu. Ya, kita diingetin, kitanya nggak ngerasa gitu. Ya kan karena nggak ngerasa udah bagus dikasih tahu, mungkin kita bisa memperbaiki diri. Nah, menurut saya kalau konteksnya karyawan, kita kan power karakter banyak bekerja di konteksnya company ya, Mbak Audrey ya. Jadi untuk para teman-teman ya smart listener yang bekerja, penting sekali kita harus memperbaiki, berubah secara bahkan radikal ya terhadap 4 hal ini. Yang pertama tadi Ibu Grace bilang karakter. Karakter itu 4 pola itu loh. Jadi kalau mau memperbaiki karakter, itu dari memperbaiki pikiran, ya, memperbaiki emosi kita, bagaimana kita handling perasaan, memperbaiki perkataan kita. Ini perkataan kita juga harus coba deh. Ada orang yang berkata-kata selalu negatif. Dia melabel dirinya, melabel situasi, dan melabel orang lain negatif. Ketemu orang, itu kan si nyebelin. Ketika kita sudah bilang itu kan si nyebelin, itu pikiran kita, emosi kita, dan tubuh kita kompak loh. Ya, kompak untuk bersikap sebel sama orang yang nyebelin itu. Coba ganti kata-katanya deh. Karena kalau ganti kata-kata, pikiran, perasaan, sama tubuh kita juga akan berespon berbeda. Ketika kita ditegur, lalu kita, emanglah nggak adil loh. Kalau perkataan kita nggak adil, itu pikiran, perasaan, sama tubuh kita kompak, berespon bahwa memang atasan gue nggak adil. Coba ganti perkataan kita deh. Kalau mau ganti karakter, salah satunya ganti perkataan kita. Cek apa yang kita ucapkan selama ini kepada diri kita, situasi, dan orang-orang. Itu harus diperbaiki. Apakah ucapan-ucapan kita, ucapan-ucapan yang memberdayakan kita, atau memperdayakan kita? Ya, yang membuat kita makin merasa terberkati lewat perkataan kita, atau membuat kita merasa makin tersakiti karena perkataan kita. Ya, jadi perkataan itu juga penting tuh. Mau memperbaiki karakter, perbaiki perkataan kita. Berikutnya tindakan, sudah tentu karakter itu bicara tindakan. Ya, jadi yang pertama kita harus berubah lebih baik, semakin baik, yaitu karakter. Harusnya makin lama kita makin dewasa. Ya, jangan makin lama makin tua, bukan makin dewasa, tapi makin dewasa. Yang kedua yang harus diperbaiki adalah kompetensi kita, skill kita. Harus makin berskill loh. Skill kita harus nambah, knowledge kita harus nambah, skill set kita harus makin kaya. Sehingga orang ketemu kita, beda setahun, beda setengah tahun, itu berasa, gila lu beda banget ya. Itu kan nggak tiba-tiba beda, orang yang beda kan nggak tiba-tiba beda. Ada hal yang dia kerjakan, yang kita mungkin nggak kerjakan. Ya, jadi penting sekali kompetensi kita, hard skill kita, soft skill kita, kebisaan kita, ya itu harus berubah. Makin hari harus makin ahli. Karakter makin dewasa, kompetensi makin ahli. Ya, yang ketiga bicara kontribusi. Kontribusi kita makin hari harus makin nyata loh. Ya, apa sih yang kita kontribusikan ke perusahaan? Apa sih yang kita mau berikan ke perusahaan? Ya tentu setiap perusahaan punya target. Nah, kita harus berjuang ya menyelesaikan, membayar target itu. Semangat. Banyak orang kan ya gimana bisa lagi pandemi. Ya udah perkataannya sudah mengunci, emang nggak bisa. Jadi wajar kalau nggak tercapai karena perkataannya sudah mengunci itu. Kalau perkataan sudah ngomong begitu, pikiran, perasaan, tindakan kompak. Oh iya emang kita nggak bisa kan lagi pandemi. Ya, padahal masalah berhasil itu masalah waktu, berproses itu setiap waktu. Kita harus berproses. Kita harus berproses. Kita harus coba terus, gigih terus. Gagal coba lagi. Ya. Berhenti jangan digagal ya, tapi harus mencoba terus. Nah, yang keempat adalah komitmen. Komitmen kita harus kita perbaiki terus loh. Komitmen bukan cuma bicara lamanya bekerja, tapi bagaimana kita bekerja. Kita kalau power karakter kasih penilaian ke karyawan di perusahaan di ranah komitmen, itu bukan cuma, oh dia udah kerja 20 tahun, best. Ini 30 tahun, best. Enggak. Bukan cuma lamanya bekerja, itu diperhitungkan tentu. Tapi bagaimana dia bekerja, betul ya Ibu Grace ya, Ibu Golda. Bagaimana dia bekerja? Dia on time nggak sih kalau datang? Percuma kalau kerja lama tapi on time kagak, biang kerok, SP dapat terus, sering mangkir, ya lama bekerja tapi juga selama itu jadi toksik. Jadi pastikan kita orang yang punya komitmen kuat. Jadi karakter kita makin dewasa, kompetensi kita makin ahli, kontribusi kita tetap nyata, dan komitmen kita makin loyal. Jadi bicara
kita sebagai karyawan, ya bukan cuma karyawan sih, sebagai pribadi lah, 4C ini penting. Karakter, kompetensi, contribution, sama komitmen. Harus kita perbaiki terus. Gitu. Kebayang nggak Mbak Audrey jadi atasan punya tim yang punya 4C itu bukan bagus, tapi bener-bener bagus. Saking bagusnya berasa banget gitu. Nggak usah sampai dinilai. Berasa, kayaknya ini nggak usah dinilai, udah gue promosiin deh. Karena sangat berasa sekali karakternya. Kerasa banget kompetensinya. Ya, sangat berasa sekali komitmennya dan kontribusinya. Itu, ya. Oke, jadi ada 4 ya, kompetensi, karakter, kontribusi, dan juga komitmen nih yang harus kita perhatikan gitu ya di situasi seperti ini. Jadi kita mau berubah yang apa ya, jadi yang lebih baik seperti itu. Nah tadi mungkin Mas Koran juga menyelipkan ya bahwa mungkin dalam tim kita pengennya sih ada 4 poin ini nih, Mbak Grace. Tapi mungkin dalam tim ini diperlukan nggak sih keterbukaan, saling mengevaluasi satu sama lain gitu, untuk memberi masukan supaya bisa berubah menjadi lebih baik gitu ke depannya. Dan gimana sih caranya untuk menyampaikan gitu kan, menyampaikan saran ataupun kritik supaya tidak sakit hati gitu dan juga bisa tepat gitu ke sasarannya. Silakan. Iya, thank you. Memang betul yang dikatakan oleh Conan tadi gitu ya, bahwa dalam perusahaan atau dalam tim kerja kita memang harus memperhatikan 4C kalau kita bilang. 4C itu kan bicara tentang karakter, kompetensi, kontribusi, dan komitmen. Nah, tapi kalau nih misalnya hasilnya gitu ya, hasilnya tiba-tiba tidak bagus. Ya, bagaimana cara kita menyampaikan gitu ya, Mbak Audrey pertanyaannya ya. Bagaimana cara kita menyampaikannya supaya tidak menjadi sakit hati, supaya membuat orang lain tuh nyaman nerimanya gitu ya. Nah, karena memang kita basicnya karakter gitu ya, jadi memang kita ngajarin, kita sendiri juga praktekin bahwa kita berbicara sesuai dengan warnanya mereka. Kalau misalnya dia orang ungu gitu ya, dia orang ungu ya, saya kasih datanya. Ini loh, datanya berbicara seperti ini. Tentu saja dengan tonasi yang tidak tinggi ya, tapi tonasinya yang biasa saja. Intinya adalah saya mau membuat dia tuh percaya bahwa hasil yang dia capai saat ini tuh tidak begitu bagus. Jadi saya akan minta dia untuk bisa lebih meningkatkan lagi. Tapi kalau misalnya orang kuning gitu ya, atau misalnya orang hijau gitu, biasanya saya akan bicara dulu ngalor ngidul, Mbak. Intinya saya membuat dia nyaman dulu gitu ya, nggak langsung to the point. Kenapa? Karena biasanya lewat pembicaraan itu ya saya akan bicara bahwa begini loh, kamu tuh sebenarnya bagus gitu ya, tapi memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Ya, tujuannya apa? Ya supaya nanti ke depannya 4C kamu jadi hasilnya lebih bagus lagi. 4C-nya jadi lebih sempurna gitu ya, supaya kita bisa bangun nih, kita bisa capai target kita dengan maksimal. Nah, tapi beda halnya kalau kita bicara dengan orang merah sih, Mbak. Kalau dengan orang merah biasanya saya lebih to the point. Ya, saya biasanya waktu itu saya pernah punya tim warnanya merah ungu gitu ya. Kalau ngalur ngidul nggak bisa gitu. Jadi emang harus ya, oke, ini hasilnya seperti ini, poinnya ini yang harus dirubah, ini yang kurang, ini yang bagus gitu. Nah, nanti dari situ biasanya orang-orang merah ini adalah orang-orang yang sangat menerima itu dengan lapang dada gitu ya. Karena memang mereka membutuhkan itu untuk mereka biasanya challenge dirinya mereka sendiri sih untuk jadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi gitu. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana caranya ya karena kita based on-nya karakter, kita basicnya karakter ya kita berbicara dengan mereka menggunakan masing-masing warna dari mereka. Gitu. Oke. Jadi penting ya untuk mengenali karakter tim Anda, Smart Listeners, supaya juga komunikasi bisa tepat gitu ya diberikan ke tim-tim Anda. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai Heart of Change, Smart Listeners, dan pastikan Anda masih bersama kami. Dan kami ingatkan untuk Anda yang masih ingin mengirimkan tanda tangan, silakan di 0812 11 12 959, kirimkan di kertas putih dengan tinta hitam ataupun biru, dan tuliskan nama Anda di bawah tanda tangan Anda, dan kami akan bacakan ataupun analisa tanda tangan Anda di minggu depan, karena kami melaksanakan siaran ini secara tapping ataupun rekaman. Nanti kami akan membacakan tanda tangan yang sudah Anda kirimkan di minggu lalu, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami sampai dengan jam 10 malam.
Kita masuk ke dalam segmen 2 pembicaraan Smart Character Radio Talk hari ini. Baru saja kita mendengar lagu yang berjudul A Change of Heart dari This 1975. Lagu ini sebetulnya lagu perubahan hati, tapi in a bad way gitu ya. Karena ini sebetulnya lagu patah hati gitu. Ternyata dulu mungkin kita begitu jatuh cinta, kita ngelakuin segala sesuatu buat seseorang, tapi begitu sejalannya waktu, ternyata lama-lama kok gak menyenangkan lagi, kok lama-lama membosankan, dan akhirnya putus gitu. Dan alasannya adalah I just had a change of heart. Jadi, bicara tentang perubahan hati, itu perubahan tentu kita butuhkan, tapi ada hal-hal yang memang kita perlu jaga, terutama dalam komitmen. Karena hati tidak selalu konsisten, tapi komitmen selalu konsisten. Ini pembicaraan yang menarik selama perjalanan kita membahas topik change of heart, seberapa harus smart, kapan kita harus berubah, kapan kita harus tetap stay dalam komitmen kita. Tetap dalam pembicaraan kita hari ini, Smart Character Radio Talk, A Change of Heart. Oke, Smart Listeners, kembali lagi dalam perbincangan kita. Di segmen kedua ini sudah jam 9 malam ya pastinya. Kita akan lanjutkan topik yang menarik sekali, Heart of Change gitu ya. Bahwa memang perubahan pastinya kita alami dan juga kita rasakan dalam kehidupan yang pastinya terus berputar, terus baru gitu. Dan kita harus bisa punya hati yang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Dan Small Listeners, seperti janji kita tadi sebelumnya bahwa kita akan analisa tanda tangan Anda di segmen kedua ini, dan langsung saja kita awali perbincangan kita dengan menganalisa dulu suatu tanda tangan ya, yang datang dari Mbak Eka yang ada di Bogor. Silakan Mbak Golda. Halo Mbak Eka, dari analisis tanda tangan yang Mbak Eka kirimkan, saya melihat bahwa Mbak Eka ini adalah orang yang sangat fleksibel, orang yang bisa beradaptasi dengan baik. Saya berharap di tengah pandemi ini Mbak Eka bisa mengikuti semua new normal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan Mbak Eka tetap bisa menjaga kesehatan, dan tetap sehat pastinya, jangan sampai terkena virus COVID. Satu hal yang saya mau ingatkan kepada Mbak Eka adalah Mbak Eka ini sebenarnya kemarin cukup tersiksa sepertinya dengan isolasi, harus mengkarantina diri sendiri, karena Mbak Eka ini adalah orang yang berorientasi kepada hubungan, seneng ngobrol atau gimana gitu. Saran saya hati-hati jangan sampai bablas Mbak di PSBB ini, kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tapi sudah ada ke new normalan, jadi jangan sampai hangout, terlalu dalam tanda kutip jangan sampai jadi kayak balas dendam gitu ya. Udah lama nggak ketemu teman-teman, akhirnya bablas di kafe beberapa hari. Hati-hati, keluarlah hanya untuk kepentingan yang benar-benar mendesak, penting, dan selebihnya bisa manfaatin teknologi yang ada, bisa lewat video call atau lewat Zoom untuk ngobrol dengan orang-orang terkasih. Itu dari saya hasil analisisnya. Oke. Terima kasih untuk Mbak Eka yang sudah berpartisipasi di minggu lalu ya. Nanti kita akan bacakan tantangan yang beruntung pastinya kita analisa hari ini. Tapi mungkin kita balik dulu ke topik lagi ya, Heart of Change gitu. Tadi kita sudah banyak menjelaskan bagaimana kita ya agar bisa berubah gitu dengan situasi yang ada, dengan kondisi yang ada. Tapi mungkin kita sebagai manusia juga pastinya ingin mengingatkan sesama gitu ya, supaya bisa berubah dan juga sama-sama ke arah yang positif gitu. Mungkin Mbak Grace bisa dijelasin nggak? Kadang ada beberapa orang yang kayaknya udah dikasih tahu tuh nggak mau berubah gitu. Apakah memang karena ada masa lalu kah, atau mungkin ada something gitu yang harus dikoreksi dari si orang tersebut? Silakan. Oke. Orang nggak mau berubah itu ada dua sih. Yang pertama memang dianya memang benar-benar nggak mau berubah. Atau yang kedua, kalau menurut saya dia itu masih bingung, aku harus berubah seperti apa. Nah, memang kebanyakan yang saya temuin itu adalah orang-orang yang ini masih bingung. Nah, kalau masih bingung itu biasanya mereka denial kan gitu kan. Mereka biasanya, loh aku ini sudah bagus kok. Aku ini sudah memberikan yang terbaik. Saya sudah
bisa berkata-kata dengan baik, berkomunikasi dengan baik, apalagi yang harus saya rubah gitu ya. Mereka denial gitu. Padahal kita sebagai orang luar tuh melihat kok dia bagus berkomunikasi, tapi kok komunikasinya sarkastik ya, kok komunikasinya negatif ya, gitu ya. Kan kita yang melihat. Tapi terkadang orang itu denial gitu. Mereka deny bahwa ya tadi seperti Conan katakan ya itu masih pakai egonya gitu karena pertanyaannya adalah bagaimana gitu ya kalau kita melihat ada orang-orang yang nggak mau berubah terus kita mau ngelakuin apa gitu ya. Nah sebetulnya dalam perubahan itu kita sebagai manusia itu punya free will, Mbak Audrey. Ya memang kita sebagai konselor, kita sebagai konsultan itu biasanya memberikan atau kasih tahu apa sih yang harus mereka lakukan, apa yang baik, apa yang tidak. Tapi kembali lagi, pilihannya ada dalam diri manusia itu sendiri. Karena ya tadi free will. Kalau mereka itu direspon terhadap pola pikir, pola rasanya mereka lihat dari sudut pandang yang berbeda, mereka memikirkan orang lain gitu ya, biasanya mereka akan, iya aku mau berubah. Tapi ketika mereka masih bersenter pada dirinya sendiri, biasanya sangat sulit buat mereka untuk berubah, gitu. Jadi yang pertama adalah masing-masing manusia punya free will-nya, gitu kan. Yang kedua yaitu tadi, kalau mereka nggak mikirin orang lain, mereka hanya mikirin dirinya sendiri, yaitu akan sangat sulit buat mereka untuk bisa berubah, gitu. Nah, biasanya kalau saya kasih tahu sih gini, saya biasanya kalau saya sudah kesel gitu ya Mbak, saya sudah kesel gitu ngasih tahu orang, saya sama bilang begini, iya aku tahu kok, kamu baik gitu ya, kamu itu cantik, kamu bisa berkomunikasi, kamu bisa berhubungan dengan orang itu, bangun networking-nya bagus, tapi memang ada hal yang kamu harus perhatikan. Kalau kamu selalu SKSD, sok kenal, sok dekat sama orang, belum tentu loh orang itu bisa terima dengan apa yang kamu lakukan. Lebih baik kalau kamu agak jaga jaraknya, kamu agak jaga polanya supaya tidak jadi bumerang buat kamu. Ya, awalnya dia bilang apa sih? Kakak tuh ngomong apaan? Aku nih nggak apa-apa kok, bagus gitu ya. Dia cuma bilang begini, ya kamu tuh kan sudah dewasa ya, sudah tahu kebenarannya seperti apa. Kalau kamu sudah dewasa, sudah tahu hal yang benar seperti apa, saya yakin kamu pasti akan melakukan hal yang benar tersebut. Tentu saja itu pakai proses, Mbak Audrey. Nggak bisa hari ini saya ngomong, besok dia berubah. Besok saya ajak ngomong lagi, gitu. Saya ajak ngomong lagi hal yang sama, terus-menerus, sampai pada akhirnya masuk ya Mbak Audrey, masuk dalam pikirannya dia, dalam perasaannya dia. Akhirnya dia bilang begini, iya Kak, ternyata aku memang harus berubah. Kemarin kejadian Kak, aku sok kenal, sok deket sama orang, tapi ternyata orang itu nganggep aku suka sama dia. Sekarang aku kelimpungan, gitu ya. Oke. Nah, hal inilah yang memang menjadi titik poinnya dia, turning poinnya dia untuk, ya, aku harus berubah. Berubah mungkin tidak menjadi orang yang pasif, tapi tetap jadi orang yang aktif, cuman ada batasannya tersendiri aja. Gitu. Gitu. Oke. Golda bisa nambahin loh, boleh. Oke. Silakan. Boleh ditambahkan Mbak Golda, tapi kita tahan dulu nanti di sesi berikutnya ya. Karena waktunya sudah kayak harus rehat gitu, small listeners. Jadi nanti kita akan lanjutkan ya, dilanjutkan oleh Mbak Golda, dan pastikan Anda masih bertahan bersama kami di Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Oke, small listeners, kita kembali lagi dalam Smart Character. Malam hari ini masih bersama Mbak Golda, Mbak Grace, dan juga Mas Conan, tim dari Power Character. Nah, tadi Mbak Grace maksudnya, ini sudah menjelaskan ya, kenapa orang nggak mau berubah dan juga gimana cara menghadapi orang-orang yang nggak mau berubah. Mungkin Mbak Golda bisa ditambahkan lebih lanjut, silahkan. Ya, prinsipnya adalah kita tidak bisa mengubah orang lain. Jadi jangan terlalu memaksakan juga orang lain untuk berubah mengikuti apa yang kita mau. Mungkin saya menambahkan aja seperti yang tadi Grace sudah sampaikan gitu ya. Bagi saya merubah orang itu bisa dimulai pertama adalah kasih tahu dulu benefitnya ketika dia berubah, dia keuntungan apa yang akan dia dapatkan gitu. Kalau kamu nggak marah-marah, kalau kamu nggak teriak-teriak, kalau kamu bisa menjaga emosi, itu sebenarnya sesuatu yang justru lebih baik loh buat kamu gitu. Kalau misalnya kamu mau memaafkan, kalau misalnya kamu belajar untuk melupakan kejadian yang bikin kamu selalu pahit,
itu sebenarnya justru membuat hidup kamu tuh lebih rileks loh. Jadi kasih tahu benefit ketika dia mau berubah, itu justru adalah sesuatu yang membuat dia lebih baik. Gitu. Nah, memang gimana caranya supaya kita membantu orang berubah? Saya melihat bahwa satu-satunya yang paling powerful adalah ya lewat keteladanan hidup kita. Saya punya anak 4 tahun, dia cukup effort banget untuk membentuk perilakunya dia gitu. Tapi satu hal yang saya tahu, dia lagi suka tantrum kan ya, suka teriak-teriak, kalau punya mau harus langsung dapat saat ini juga, sekarang juga gitu. Satu-satunya kalau misalnya dia teriak, saya teriak, maka kami akan teriak-teriakan terus sampai dia besar. Nah, akhirnya adalah ya harus lewat keteladanan. Ketika dia mulai emosinya menguat, saya harus mengontrol diri saya, mengontrol emosi saya untuk tenang supaya saya bisa mengasih tahu sama dia secara transfer spirit juga supaya dia dia aware bahwa oh iya, saya belajar untuk tenang, saya belajar untuk sabar, saya belajar untuk mengontrol diri. Pertama, kita beritahu benefitnya ketika dia berubah, bahwa keuntungannya untuk dia sendiri. Kedua, ya setelah kita kasih tahu, tadi Bu Grace bilang lewat pola pikir, mereka merasakan manfaatnya, selanjutnya bisa didukung dengan keteladanan dari diri kita. Jadi kita juga walk the talk. Apa yang kita sampaikan kepada orang tersebut, itu sudah kita lakukan. Saya rasa itu cukup powerful untuk membantu orang lain berubah. Gitu Mbak Audrey. Oke, nah berbicara tadi tentang keteladanan diri gitu ya Mas Conan nih. Mungkin kadang kita pengen orang berubah tapi orang itu menganggap, lu juga nggak berubah, lu masih gitu-gitu aja. Nah ini kira-kira gimana? Kita niatnya baik tapi kita dianggap jadi nggak usah sok menggurui deh gitu. Gimana Mas Conan? Iya, memang kan kebenaran juga berkata kalau kamu mau mengeluarkan balok yang ada di dalam mata saudaramu, keluarkan dulu balok yang ada di dalam matamu. Ya, kalau balok nggak kebayang, belek lah ya. Kalau pengen sama saudara kita, bersihin belek mata lu. Tapi kalau kita belek kan, dia kan orang kan lu apaan sih? Ya kalau kita asal-asalan mungkin dia ngomongnya dari dalam hati, lu sendiri begitu. Tapi kalau kita bukan atasan selevel orang, ya lu lagi suruh gue bener, lu sendiri nggak bener, ya kan? Memang perubahan itu sifatnya inside out, ya, dari dalam keluar, ya, bertahap. Kalau kita sudah merubah diri kita secara kokodivo, ya, komitmen, konsisten, disiplin, fokus, akan lebih mudah walaupun tidak mudah untuk menginspirasikan orang lain berubah. Kalau kita sudah berubah, akan lebih mudah untuk menginspirasikan orang lain juga ikut berubah. Suara kita akan nyaring bukan di kupingnya, tapi di hatinya. Karena dia lihat, oh iya, dia juga bener kok. Cuman seringkali ya, kita keras kepada orang, tapi nggak keras kepada diri kita. Ya, jadi kalau buat saya, keteladanan yang Ibu Golda tadi bilang, betul sekali. Memang harus, keteladanan tuh bukan bicara menunjuk-nunjuk ya, tapi menunjukkan gitu bahwa kita juga melakukan itu. Makanya kalau seorang leaders pengen anak buahnya berubah, harus dimulai dari diri dia. Kalau dia menurut ini leaders bilang, saya mau kalian semua on time, dia harus menunjukkan juga bahwa dia bisa melakukan itu. Ya setelah dia konsisten on time, misalnya setelah 2 bulan, sebulan dia bilang bahwa ya seperti inilah yang dimaksud dengan on time. Nah nanti di situ dia akan bilang bahwa kenapa dia tuh suka nggak on time karena dia harus melakukan hal yang lain. Tapi seenggaknya dia bisa melakukan apa yang dia suruhkan gitu loh. Ya, jadi penting sekali buat saya keteladanan itu number 1 ya. Bicara kepemimpinan number 1 itu keteladanan. Ya, kayak gitu. Jadi penting sekali perubahan bertahap dimulai dari dalam diri, lalu sampai kita menginspirasikan orang lain untuk berubah, bukan memaksa orang lain untuk berubah. Tadi Ibu Golda bilang memang tepat sekali kita tidak bisa merubah orang. Bagaimana kalau orang itu susah berubah? Kalau susah berubah kita bantu. Kalau nggak mau berubah kita nggak bisa bantu. Kalau udah masalahnya nggak mau ya, tapi kalau susah kita bantu. Masalahnya mau nggak? Bukan masalah tidak mampu, tapi tidak mau ya. Nggak bisa nggak masalah, nggak mau bisa yang masalah. Takutnya dia bukan nggak bisa, tapi nggak mau bisa. Nah kalau kayak gitu udah bikin kita serba salah kan? Dianya nggak mau ditolong, kita tolong. Iya. Oke, keren sekali ya dari Mas Conan nih, bahwa memang perubahan itu dimulai dari diri kita semua listener, sehingga bisa menginspirasi orang-orang sekitar juga untuk ikut berubah gitu ya, karena melihat perubahan yang ada dalam diri kita. Oke, kita akan analisa dulu satu tantangan lagi sebelum kita rehat ya. Kita langsung saja analisa tanda tangan dari Pak
Syahrul yang ada di Jakarta. Silakan Mbak Grace. Ya, selamat malam Pak Syahrul. Ya, saya harap Pak Syahrul sehat-sehat ya malam hari ini. Oke, kalau dilihat dari tanda tangannya, Pak Syahrul adalah orang yang kecenderungannya cukup sulit menerima perubahan gitu ya. Dan saya yakin pada saat ya situasi pandemi ini yang biasanya rutin gitu ya, datang ke kantor, on time setiap hari, ketemu dengan orang, tiba-tiba harus berubah ke online gitu ya. Biasanya saat itu sih saya yakin Pak, awal-awalnya pasti berat untuk menerima perubahan tersebut. Cuman kembali lagi seperti tadi saya katakan di awal bahwa ketika kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, kita melihat dari helikopter view, kenapa kok ini harus berubah, kenapa kok harus pakai online gitu ya. Saya yakin saat ini Bapak sudah bisa menerima perubahan itu sendiri. Tapi memang sih tidak sepenuhnya bisa, tapi saya yakin Pak Syahrul sudah bisa mulai menerimanya dan sudah bisa mulai menjalaninya gitu ya, dengan hati yang gembira tentunya Pak. Dan kalau tadi sudah disampaikan juga bahwa segala sesuatu itu kalau kita lakukan dengan hati yang gembira, kita lihat dengan segala prosesnya, pasti kita juga akan dapat hasil yang lebih baik lagi. Gitu, Pak. Thank you. Oke. Itu dia untuk Pak Syahrul yang ada di Yogyakarta. Terima kasih Pak Syahrul atas partisipasinya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi dengan beberapa tantangan Small Listeners. Jadi tetaplah bersama kami. Nanti kita akan kembali lagi dengan perbincangan yang lebih menarik lagi mengenai Heart of Change. Dan pastikan Anda masih bersama kami sampai dengan jam 10 malam nanti. Small Listeners, kita masih dalam Smart Character malam hari ini bersama tim Power Character masih membahas tentang Heart of Change, bahwa perubahan itu diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi sebelum kita masuk ke perbincangan kita mau analisa dulu tanda-tangan yang sudah dikirimkan oleh Pak Rusli yang ada di Jakarta. Silakan Mas Konan. Ya, Pak Rusli dari Jakarta. Tanda tangannya kalau kita boleh analisa guratan-guratannya terlihat Bapak ini seorang pemikir yang baik ya. Jadi Bapak orang yang kritis Pak. Jadi kalau lihat segala sesuatu Bapak tuh tahu ini bisa diperbaikinya seperti apa. Jadi Bapak punya pemikiran yang kritis, tetapi Bapak harus berani mengutarakan itu. Ya. Mengutarakan itu karena seringkali kalau ketika orang menolak idenya, nah itu kadang-kadang Bapak ya udahlah stop untuk memberikan masukan-masukan atau evaluasi lagi. Padahal itu bagus karena Bapak bisa melihat dari sudut pandang yang sangat baik. Lalu Bapak juga task oriented. Jadi kalau saya punya tim seperti Bapak, enak nih saya bisa kasih tanggung jawab ke Bapak. Bapak juga punya rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Lalu Bapak bisa bekerja sama dengan baik juga, punya sense of teamwork yang juga sangat bagus. Ya. Kalau bicara perubahan hari ini, karena Bapak pemikir, jadi Bapak terlihat orangnya cukup mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil keputusan. Itu tidak salah. Tapi takutnya Bapak diperhadapkan sama situasi yang Bapak harus agile. Yang Bapak harus lebih sigap, lebih cepat. Karena apa? Apa yang kita mau, banyak orang yang mau juga gitu. Ya, apa yang kita ingini, itu diingini banyak orang juga. Makanya yang cepat yang dapat. Jadi penting sekali yang Bapak harus bisa perbaiki adalah bukan ketepatan atau kesempurnaan ya, tapi kecepatan Bapak juga harus di-upgrade. Itu sih Pak Rusli. Oke, terima kasih Pak Rusli ya yang ada di Jakarta sudah mengirimkan tantangannya di minggu lalu. Oke, kita lanjutkan mungkin mengenai perbincangan kita Small Listeners, bahwa seperti yang disebutkan Mbak Grace tadi ya, ada kadang kita dalam menghadapi perubahan tuh ada orang yang bingung gitu ya, kira-kira ini nih perubahannya ini akan seperti apa gitu, karena dalam hidup pasti kita dihadapkan dengan banyak pilihan gitu ya, kira-kira kita mau berubah jadi seperti apa dan juga bagaimana gitu. Nah mungkin Mbak Golda bisa dijelasin nih Mbak, bagaimana sih cara kita untuk mengukur kira-kira perubahan ini tepat untuk saya dan juga bisa membuat saya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Silakan Mbak. Ya, ukuran perubahan itu sesuatu yang baik apa enggak, pastinya pertama secara internal kita jadi lebih punya damai sejahtera, kita punya lebih ketenangan, itu ya. Kalau saya mengukurnya seperti itu gitu. Banyak orang merasa kalau memaafkan atau misalnya membangun kebiasaan yang baik, justru itu akan menyakiti dia, enggak.
otomatis semua perubahan yang ke arah baik pasti mendatangkan damai sejahtera, pikiran kita lebih tenang, hati damai, pikiran tenang, badan sehat, karena banyak perubahan-perubahan, baik secara fisik, secara psikologis juga gitu. Selanjutnya adalah ya kita pasti akan semakin produktif. Kenapa? Karena waktu kita pikiran tenang, kita pasti akan bisa memecahkan permasalahan-permasalahan. Hal-hal yang selama ini kita lihat ruwet, tapi waktu kita bisa berpikir lebih objektif, hati kita lebih tenang, kita akan bisa melihat banyak jalan dan solusi-solusi yang bisa dihasilkan. Tadi kan Conan sempat mention di awal tentang hati nurani. Bagi saya waktu hati nurani itu hidup, wow, itu akan sangat-sangat membuat hidup kita lebih powerful, lebih produktif lagi gitu. Dan yang kelihatan adalah pasti akan ada banyak orang yang diberkati lewat hidup kita gitu akan. Kenapa? Karena outputnya adalah waktu kita lebih banyak berubah, sadar atau tidak sadar, pertama kita pasti akan menjadi dampak. Orang akan ngelihat, wow, dia berubah, dia berbeda gitu. Orang pasti akan berdampak, sekalipun mereka nggak ngomong sama kita. Tapi selanjutnya bukan hanya orang orang ngomong, tapi akan ada secara natural kita pasti akan kenapa mau menolong orang lain karena kita merasa bahwa diri kita tuh udah cukup, diri kita tuh udah nggak terlalu memusingkan tentang urusan kita sendiri. Kalau bahasa Conan tadi egonya udah ya makin lama makin habis. Otomatis ketika kita merasa diri kita udah cukup, udah selesai, pasti kita akan melihat kebutuhan orang lain dan kita pasti akan penuhi itu. Dan outputnya adalah orang pasti akan banyak ditolong, orang pasti akan banyak diberkati dan berterima kasih karena ya pribadi kita yang terus mau berubah, mau terus belajar, mau terus menjadi berkat buat orang lain. Itu sih ukuran yang saya pakai, Mbak Audrey. Oke. Mungkin Mbak Grace ingin menambahkan, Mbak Grace? Silakan. Dari aku sih sudah cukup ya yang dipaparin sama Golda. Cuman kalau saya boleh nambahin dikit, ya tadi Golda bilang betul bahwa kalau pikirannya tenang, hatinya tenang, semuanya pasti bisa dilewati. Itu aja. Oke. Kalau dari dari Mas Conan sendiri nih, kira-kira bagaimana cara kita untuk mengukurnya, Mas Conan? Kira-kira ini perubahan baik atau tidak ke hidup kita? Tadi tepat ya, buahnya apa? Buahnya itu bicara dampak. Oke. Ya dampaknya seperti apa ya, terutama orang-orang dekat lah. Karena buat saya perubahan itu bukan hanya subjektif, tapi juga objektif. Ya, objektif dalam arti apa? Orang juga terasa. Karena perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi sebuah perubahan. Maksudnya apa? Perubahan harus dirasakan. Ya, tapi saya udah berubah, kan ada orang yang sini sama saya. Oke lah, kalau kita punya 20 temen, kalau 2 orang bilang, lu sama aja, lu makin parah. Oke lah, mungkin itu 2 orang sinis. Tapi kalau kita punya 20 temen, 19,5 bilang lu nggak berubah apapun, lu makin parah. Berarti kan tandanya ada yang kurang perubahannya. Perubahannya kayaknya nanggung sekali. Jadi sebenarnya opini orang, saya bukan bilang gini loh, harus dengar opini orang, enggak. Tapi memang ada opini-opini yang kita memang harus, mungkin benar apa yang mereka ngomong gitu. Tapi kita sikapi dengan dewasa ya, jangan down kalau dibilang, belum berubah nih, mungkin memang kurang berasa. Ya kita lihat aja kebanyakan orang ngomong apa, terutama orang-orang dekat. Seperti itu. Ya. Oke. Orang-orang yang memberikan motivasi ataupun masukan yang tepat gitu ya, Mas, sehingga bisa membangun kita juga ya. Ya. Ini masih ada waktu saya bisa nambahin nggak? Oke, boleh, silakan, Mas. Nah, ini kenapa sih orang itu dia nggak mau berubah gitu loh? Dia stuck aja di situ. Nah, ini ada 5 tembok nih. Ada 5 tembok yang dia harus ancurin tembok itu. Karena dia itu tembok yang harus kita sadarin, bukan kita sandarin. Yang pertama, tembok zona nyaman. Orang terlalu nyaman sama keadaannya. Ya, nah kita ketika terlalu nyaman, ya kita harus keluar dari zona nyaman. Caranya gimana? 3K. Jangan tolak kesempatan, jangan hindari kesulitan, dan bangun kebiasaan-kebiasaan baru. 3K itu untuk kita keluar dari zona nyaman. Jangan tolak kesempatan, jangan hindari kesulitan, jangan malas membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Ya, zona nyaman. Banyak orang nggak berubah karena ya udah dia ibaratnya kita pendaki gunung, dia itu quitter atau mentok ya camper. Dia nggak jadi climber. Ya. Oke. Dan mungkin dia sekeliling dia ya dia nyaman-nyaman aja. Kenapa? Karena di level dia sudah bisa lebih baik dibanding beberapa orang. Dan dia ngumpulnya sama orang-orang itu saja. Jadi nggak ada patokan lebih.
Makanya dia pikir gue udah menginspirasikan orang, tapi masa mau di situ aja. Ya, zona nyaman. Yang kedua adalah people judgment. Kita harus menang dari tembok yang namanya people judgment. Judgment orang terhadap kita. Kalau berubah aja. Jangan stop berubah. Jangan stop melakukan hal yang terbaik hanya karena ada orang ngejudge kita. Tadi kita udah do the best nih, pelayanan, kontribusi, tapi diomongin orang. Terus kita bilang, percuma. Orang gak dianggap. Loh, dari hati gak? Kalau dari hati terus aja. Kalau dari hati, ini bicara lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena Tuhan yang kasih upah. Ya, jangan sampai stop gara-gara orang ngomongin jelek tentang kita. Anggap aja judge dari orang itu judge kidding lah, ya. Sekedar bercanda aja. Ya, pokoknya tetap aja lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jangan stop hanya gara-gara orang ngomong kita nggak baik, kita stop lakukan yang terbaik. Salah. Lakukan aja yang terbaik. Karena kalau kita lakukan yang terbaik, kualitas kita terus naik, kan gitu. Ya. Yang ketiga adalah pergaulan yang buruk. Oke. Pergaulan penting sekali nih. Ya, seringkali orang nggak berubah karena nyaman di pergaulannya yang di situ-situ aja, begitu-begitu aja. Dalam pergaulan itu kan bukan cuma kita ngobrol, tapi ada transfer value. Saya nggak tahu kita sekuat apa bisa mengubah mereka, takutnya kita yang ditarik. Bukan ditarik, di penjara, stuck jadi begitu aja. Ya, jadi penting sekali nih, pergaulan-pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan, tembok pergaulan kita juga harus sadari nih. Seperti apa pergaulan kita. Yang berikutnya adalah past experience. Pengalaman-pengalaman masa lalu. Nah, banyak orang nggak berubah karena terlalu nyaman kok sama masa lalu. Bukan cuma masa lalu yang buruk ya, yang baik juga, terlalu jaya. Ya, terlalu jaya, akhirnya yang diceritain nggak ada cerita baru. Yang diceritain ya masa lalunya aja. Nggak ada another story. Nyaman dengan kedikdayaan masa lalu. Dulu saya. Tahu gak gue dulu, bukan dulu, berubah itu sekarang dan ke depan gimana. Ya. Jadi pengalaman masa lalu baik yang buruk maupun yang baik. Ya. Jadi tembok bicara zona nyaman, tembok people judgment, tembok pengalaman masa lalu, tembok pergaulan. Yang terakhir adalah tembok bokeh ya. Tembok tidak punya duit. Ya, untuk berubah butuh duit. Duit itu adalah doa, usaha, iman, dan tekad. Oke. Iya, kita harus berdoa lah. Untuk berubah, ingat, kita terbatas. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Kasih semangat kita terbatas. Semangat dari Tuhan itu berlimpah-limpah. Berdoa minta Tuhan kasih kekuatan. Bukan cuma doa, tapi usaha ya. Ora et labora. Berdoa dan melakukan sesuatu. Extra mile. Do beyond. Lakukan lebih daripada yang diminta. Terus dan terus. Percayalah. Ya, itu mah rezeki pasti menghampiri Anda. Ya, doa, usaha, iman. Ya, iman bicara percaya ya. Iman, amin, aman. Percaya segala sesuatu itu mungkin di luar, banyak hal di luar kontrol saya, tapi nggak ada satupun hal di luar kontrol Tuhan. Kita percaya Tuhan bukan cuma ada, dia bekerja dan menolong. Dan yang terakhir adalah tekad. Nah, ini penting nih, tekad ini. Tekad itu yang membuat kita tuh terus berdiri, nggak kendor gitu. Anda boleh tanya istri, teman, rekan saya, ya semangat tekonan ya begini aja. Mau di mana ya semangatnya begini. Saya punya semangat yang saya dapat dari Tuhan, sehingga apapun yang saya lakukan, saya tempelin sama semangat itu. Mengampuni dengan semangat, membantu dengan semangat, baca buku dengan semangat, ya training dengan semangat. Saya punya semangat, ini bukan semangat orang sanguin yang sekedar naik turun ya. Ini semangat yang benar-benar saya dapat dari hubungan saya sama Tuhan, dan semangat ini yang saya bawa kemana-mana. Jadi 5 tembok ini harus kita beresin supaya kita breakthrough, terobosan. Gitu. Yes. Wah, ini keren banget nih Small Listeners ya. Jadi dicatat ya, ada 5 tembok yang pastinya harus kita berantas gitu supaya kita bisa berubah jadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan masih ada satu sesi lagi Small Listeners untuk membungkus perbincangan kita malam hari ini, dan pastikan Anda tidak melewatkan ya perbincangan kami di sesi terakhir di jam 10 kurang ini. Jadi janganlah kemana-mana, tetap di Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Oke, Small Listeners, tidak terasa perbincangan kita sudah hampir habis ya, sudah harus diselesaikan, tapi masih ada satu sesi lagi, beberapa menit untuk membungkus perbincangan kita malam hari ini. Dan tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Mbak Golda, Mbak Grace, dan juga Mas Conan bagaimana kita supaya berubah gitu ya, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus diperhatikan supaya kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Nah, mungkin bisa diingatkan kembali kira-kira
kunci-kunci atau apa aja yang harus kita pegang gitu supaya kita punya hati yang terus ingin berubah gitu ya, tidak hanya di zona nyaman di situ-situ aja, tapi kita mau terus berprogres dan juga berproses gitu sebagai manusia yang bisa berdampak ke sesama kita. Mungkin dimulai dari Mbak Grace, silahkan. Oke, Smart Listener, kuncinya kalau kita mau berubah, pertama itu kita harus pikirin orang lain. Kalau kita bisa mikirin orang lain, kita bisa berempati sama mereka, kita bisa merasakan apa menjadi kebutuhan mereka, secara automatically kita pun akan punya hati yang mau berubah. Kita pun punya hati yang mau menolong mereka jauh lebih baik lagi dengan apa yang kita punya. Oke. Singkat padat ya, semua listeners, kita harus berempati dan juga memikirkan orang lain yang ada di sekitar kita. Oke, selanjutnya mungkin dari Mas Konan, silakan Mas Konan. Ya, Heart of Change ya. Ini outcome-nya adalah saya pengen kita semua sama-sama untuk semangat menjadi agent of change ya. Jangan kebanyakan baper. Baper boleh, tapi bawa perubahan. Ya, bawa perubahan. Oke. Agent of change. Dengarkan suara nurani kita. Ingat, nurani itu suaranya kecil. Ibarat jarum detik, banyak orang nggak nyangka jarum detik itu ada bunyinya. Tapi kalau kita tenang, itu bunyi loh. Ya, jadi seringkali kita itu terlalu panik, terlalu bising, terlalu marah-marah, terlalu kesel, sehingga nurani kita kagak berasa. Makanya kita harus ambil waktu sejenak untuk mendengarkan nurani kita. Supaya kita senantiasa, ayo tulus berubah, sabar berubah, sadar berubah, semangat berubah. Jadi jangan berpikir keadaan akan tambah mudah ya. Tapi kita yang harus jadi tambah kuat. Keadaan tidak berubah, tapi kita yang harus berubah jadi lebih baik. Jadi jangan berharap berlebihan bahwa keadaan akan memudah, tapi kita yang harus menguat. Berubah itu mahal, tapi nggak berubah jauh lebih mahal harganya. Jadi berubahlah mulai dari sekarang, karena perubahan tidak mengenal usia. Yes, tidak ada kata yang terlambat untuk berubah, semua listeners ya. Oke, terakhir mungkin Mbak Golda, silakan. Ya, hari-hari ini menurut saya akan semakin jahat dan akan tambah jahat. Tetapi saya berharap sahabat listener, kita sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan tetap berkuasa, berdaulat, marilah kita sama-sama terus menjaga hati kita untuk mau berubah ke arah yang lebih baik, kepada kesempurnaan serupa dengan pencipta kita. Percaya Tuhan itu baik, maka baru haruslah kita juga sebagai ciptaannya berbuat baik kepada yang lainnya juga. Mari tetap semangat untuk memupuk diri kita untuk berubah ke arah yang lebih baik, dari simpati menjadi empati, dari emosi menjadi memiliki motivasi, dari egois jadi memberi, kemudian dari pahit menjadi kasih. Saya percaya masih banyak orang baik di luar sana, dan masih banyak orang-orang yang seperti Anda, seperti kami, dan banyak orang yang akan terus melakukan perbuatan baik dan terus berubah ke arah yang lebih baik lagi. Yes, jadi selamat menjadi baper ya, alias bawa perubahan, semua listeners. Karena memang jika Anda berubah ke ke arah yang lebih positif, Anda bisa merasakan damai sejahtera di hidup Anda, merasakan kasih, dan juga pastinya bisa lebih produktif dalam kehidupan Anda sehari-hari. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Semoga bisa memotivasi Anda untuk berubah ya, karena nggak ada kata terlambat dan nggak bisa untuk berubah, tapi tinggal Anda mau atau enggak mau gitu ya. Dan kami harapkan semoga Anda mau gitu untuk berubah dan bisa berdampak untuk orang-orang sekitar Anda. Oke, semua listener, seperti biasa di ujung perbincangan kami malam hari ini, kita akan mendengarkan peredaman yang akan disampaikan oleh Mas Harmoni. Silakan Mas. Smart Listener, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, ketika Anda mendengarkan siaran hari ini, saya percaya ini bukanlah suatu hal yang kebetulan. Karena semesta pencipta kita pasti membuat Anda juga mendengarkan, sehingga mungkin Anda juga tergerak, terpacu, terbakar untuk melakukan suatu perubahan. Ketika Anda mendengar pembicaraan kita hari ini, mungkin Anda teringat hal-hal apa yang perlu saya ubah dalam diri saya agar semakin hari saya berubah menjadi lebih baik. Mungkin saya pemarah,
Mungkin saya pendendam. Mungkin saya seorang yang sulit memaafkan. Mungkin saya seorang yang pelit. Mungkin saya banyak kepahitan yang belum saya lepaskan. Mulai hari ini, mari kita berubah. Berubah agar kita semakin dewasa. Berubah agar kita memiliki karakter yang semakin unggul. Karena perubahan adalah pilihan setiap kita. Saya percaya ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dengan orang yang sulit, dengan keadaan yang sulit, tujuannya adalah membuat kita semakin kuat, semakin tangguh. Seperti mutiara, seperti emas. Ketika ditemukan mentah-mentah, itu bercampur dengan tanah, bercampur dengan kerak, bercampur dengan karat. Tapi bagaimana emas itu menjadi semakin murni? Bagaimana permata itu menjadi semakin berkilau? Perlu peleburan, perlu gesekan, perlu pressure, tekanan, sampai menjadi mutiara, sampai menjadi ada emas. Jadi percayalah, dunia selalu berubah. Kalau kita tidak mau berubah, kita yang akan tergilas oleh zaman. Perubahan terjadi. Make sure Bapak Ibu Saudara ketika Anda mendengar hari ini, kita mulai merencanakan, kita mulai menjadi agen perubahan di sekitar kita. Perubahan belum terjadi ketika kita tidak melihat sebuah result. Mari sama-sama fokus kepada action. Mari fokus kepada mengambil keputusan. Jangan terlalu banyak merencanakan. Jangan terlalu berpikir besar sampai Anda tidak mampu melangkah. Perubahan dimulai dari diri Anda. Oke, smart listeners, luar biasa sekali peredamaan yang disampaikan oleh Mas Harmodi ya. Kita diingatkan kembali bahwa perubahan harus dimulai gitu ya. Jangan jadi niat belaka tapi tidak ada realisasinya. Dan semoga setelah mendengarkan perbincangan kami, Anda terinspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk Mbak Golda, Mbak Grace, dan juga Mas Konan. Hari ini sungguh luar biasa sekali. Banyak yang bisa kita pelajari malam hari ini, dan pastinya kita tunggu juga untuk topik-topik menarik di minggu depan ya. Oke, dan smart listeners, terima kasih banyak untuk Anda juga yang sudah berpartisipasi mendengarkan kami dan juga mengirimkan tanda tangan. Dan kami ingatkan untuk Anda yang ingin dianalisa tanda tangannya minggu depan, silakan kirimkan di 0812 11 12 959, kami akan bacakan di minggu depan. Oleh karena itu, smart listeners, kita harus berpisah. Saya Audrey Joanna pamit undur diri. Saya Fernando Konan. Saya Golda Siregar. Saya Grace Pramono. Smart Character, who we are. We are Life Transformer. We are change to change the world. Oke, sampai minggu depan. Dah. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.